Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini live talk show di Facebook Tribun Medan 16 Juli 2021 jam 10 sampai 1 jam ke depannya kita akan membahas strategi memenangkan pasar internasional bersama Bapak Ricky Afrianto, Global Marketing Director Mayora Group. Sebelumnya Pak Ricky pernah menjadi Direktur Pemasaran dan mengelola 21 merek di 5 kategori: biskuit, permen, wafer, coklat, Regional Marketing Manager, adult kategori for Asia and Middle East, Fonterra, brand Singapura. Pak Ricky Afrianto adalah seorang ahli strategi merek yang energik dan memiliki banyak ide dalam meningkatkan laba perusahaan dan merek-merek produk ya. Pak Ricky juga adalah pemimpin yang bekerja keras dengan keahlian yang sudah terbukti dalam manajemen merek, memiliki kemampuan yang sangat baik mengidentifikasi peluang melalui penelitian pengembangan peluncuran produk baru sehingga Mayora dapat melakukan ekspor di 100 lebih negara di seluruh dunia. Pak Ricky juga pernah mendapatkan penghargaan Marketer of the Year 2014 di bidang FMCG. Mari kita sambut Pak Ricky Afrianto. Selamat pagi Pak Ricky. Ya, selamat yang pagi. Sudah berkenan untuk terima kasih buat undangannya dan selamat pagi buat Tribuners ya Pak ya, khususnya yang di Medan ya Pak. Iya, terima kasih ya Pak Ricky ya atas kesempatannya. Kita doakan sehat-sehat selalu ya. Kita doakan juga untuk seluruh warga negara Indonesia, semoga kita cepat ya selesai dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan kita sehat-sehat selalu dan jaga selalu kesehatan karena kesehatan sangat penting. Mari kita jaga protokol kesehatan bersama, kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan Indonesia akan berjaya kembali. Amin, Pak. Pak Ricky, luar biasa ini Pak Ricky dengan Mayora yang bisa ekspor di 100 negara lebih ya. Dan di 100 lebih negara, betul Pak. Produk yang berkualitas dan merek yang terkenal. Bahkan ya, saya melihat ada produk merek permen Kopiko yang sudah sampai ke luar angkasa. Ini luar biasa. Ini bagaimana menciptakan produk yang bisa diterima banyak negara dan apakah ada dilaksanakan penelitian terhadap keinginan, needs and want dari customer sehingga dapat membaca perilaku konsumen di negara tujuan sehingga ekspor ini semakin lama semakin berkembang. Kan tidak mudah ini Pak, bisa ekspor ke 100 negara dan luar biasa lagi adalah tadi ya sudah disampaikan bisa diterima sampai ke luar angkasa. Nah hari ini kita dari Tribuners Medan Sumatera Utara ingin mendapatkan pencerahan ini dari Pak Ricky, bagaimana kita bisa membangun sebuah perusahaan yang sangat kuat dan konsisten dan dapat melakukan ekspor, mendapatkan devisa bagi negara dan kita menjadi perusahaan yang kuat dan andalan di Indonesia. Mungkin Pak Ricky bisa waktunya untuk sharing untuk kita bersama. Silakan Pak Ricky. Siap, terima kasih Pak Siandiat dan buat perkenalannya yang luar biasa. Waduh, jadi takut saya. Tapi semoga sharing kali ini bermanfaat buat Tribuners Pak ya, khususnya yang ada di Sumatera Utara ya. Nah, boleh ini Pak, sorry saya ulang dulu, mungkin sharingnya biar ada soundnya nanti Pak. Ya. Iya. Apakah Pak Siandiat sudah bisa terlihat Pak? Bisa Pak. Silakan Pak, cukup jelas. Iya, selamat pagi Pak Siandiat dan Tribuners semuanya. Kita bisa langsung mulai. Jadi topiknya yang dikasih sama Pak Siandiat cukup menantang, yaitu gimana strategi memenangkan bisnis kita di pasar global. Jadi terima kasih buat kesempatannya. Nah, tapi sebelum ada sesi nih Pak Siandiat, kalau boleh sedikit kita ajak interaksi para Tribuners juga. Mereka menjawabnya dalam hati nggak apa-apa, tapi nanti diwakili Pak Siandiat aja gitu ya. Siap. Nah ini ada kalimat Pak di bawah ini yang mungkin tidak perlu diartikan, tapi tugasnya gampang. Kayak kalau kita ngelihat iklan di YouTube, kan itu kita kasih waktu 6 second atau 6 detik. Nah nanti menarik nih, kalimat di bawah ini keluar, para Tribuners dan juga Pak Siandiat boleh ngitung lah ada berapa banyak huruf F yang F Fanta ya.
Nah, kalimatnya di bawah ini. Jadi dari sini sampai sini kita bareng-bareng hitung. Saya kasih dalam waktu 6 detik. Kita mulai dari sekarang nih para Tribuners sama Pak Syangget. Saya hitung detik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, para Tribuners boleh jawab dalam hati nih, ada berapa banyak huruf F. Tapi untuk mewakili saya akan tanya kepada inspiratif moderator kita nih, Pak Syangget. Kalau dari Pak Syangget sendiri ada berapa huruf F ya Pak di sini? 3, Pak. Ada 3, betul. Oke, menarik sekali. Jadi biasanya kalau 3, F di sini 1, F di sini 2, sama F di sini 3 ya Pak? Iya. Iya betul, tapi sebenarnya ada 6. Jadi mungkin yang menjawab ada 3, ada 4, ada 6. Pasti Tribuners jawabnya beda-beda. Sebenarnya ada 6 Pak Syangget. Yang biasa kelupaan ada di 1 di sini, 2 di sini off, 3 di sini off-nya lagi. Jadi off-nya nggak kebaca, Pak? Off-nya nggak kebaca. Iya betul. Jadi ini memang menarik ya Pak. Jadi saya lihat kan Master NLP juga nih Pak Syangget. Saya jujurnya tertarik. Jadi kalau memang orang marketing, orang bisnis, sebenarnya NLP sangat penting ya. Nah, berkaitan dengan cara baca ini aja saya ngelihat memang tugasnya orang marketing berat. Jadi kalau ada Tribuners business owner, jadi harap sadar kalau marketingnya sering-sering minta budget Pak, tolong di-approve. Karena konsumen yang ngelihat iklannya sama, bacanya sama, yang ditangkap bisa beda-beda. Jadi inilah tugas berat marketing. Terlihat simple, tapi memang kompleks. Kadang-kadang orang sales marah Pak, orang marketing ini mikirnya kok ribet banget gitu. Hasilin sales enggak tapi ribet. Nah mudah-mudahan dengan saling memahami kita bisa membuat program marketing yang menghasilkan sales dan profit pastinya. Itu pembukaan aja Pak Syangget, terima kasih tadi. Dan Tribuners pasti udah jawab dalam hati lah, dan menarik. Menarik Pak. Nah, perkenalan sedikit, 1 halaman untuk Mayora. Saat ini bisnis kita di 3 billion US dollar atau saat ini udah di atas 35 triliun. Nah, yang menariknya kita ini adalah 50% itu income-nya satu dari Indonesia, 50%-nya lagi itu dari luar Indonesia. Nah, persis yang untuk pasar tadi kan sudah ada di 100 negara lebih. Nah, saya sih cukup bangga sebagai orang Indonesia, ternyata merek Indonesia itu bisa berjaya di pasar global. Nah, dengan adanya hal ini, saya yakinlah Pak Syangget, semakin banyak merek-merek Indonesia yang akan bisa berjaya di luar negeri. Amin. Kalau kita yakin, kualitas sebenarnya kita nggak kalah sama sekali, Pak. Jadi terbukti dengan merek-merek kita itu beberapanya itu sudah juara, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara, baik di Indonesia, di Filipina, maupun sampai ke Middle East, sampai ke malah Rusia bahkan. Jadi semoga ini membuat inspiratif bagi merek-merek Indonesia, jangan takut untuk bersaing secara global. Nah, memang kita menarik nih Pak, untuk kan tugasnya adalah memenangkan pasar global. Nah, itu butuh merek yang kuat. Nah, merek yang kuat ini mungkin Tribuners, terutama orang-orang di Sumatera Utara, pasti nonton drama Korea, terutama yang namanya Startup nih Pak. Waktu itu cukup heboh ya Pak Syangget, di mana Startup ini ada 2 cowok yang memperebutkan satu wanita, namanya adanya Dosan, satunya Jipyong. Sampai Pak waktu itu hebohnya adalah pada ribut nih, para pendukungnya, ada yang pendukung Dosan, ada pendukungnya Jipyong. Pokoknya yang cocok dapet cewek ini, ada yang ngomong Jipyong, ada yang ngomong Dosan, sampai yang berantem kita sendiri tuh Pak. Nah, inti dari story-nya adalah 2 orang ini kan yang berbeda karakter. Dosan mungkin lebih ke arah informal, lebih ada gantengnya, sedikit belum sukses, merambat dari bawah. Tapi kalau Jipyong orangnya pinter, orangnya sudah lebih mature, orangnya lebih kaya, membantu secara diam-diam, jadi mempunyai karakter branding yang berbeda. Nah, jadi memang yang setelah kita harus sadar ini, baik pemilik bisnis sebenarnya tidak hanya marketer, sebenarnya itu setiap produk kita itu tidak bisa memuaskan semua orang. Jadi memang itu harus kita sadari. Jadi memang ada yang suka, ada yang enggak. Nah, tergantung yang suka kita harusnya semakin hari semakin baik. Nah, itu membuat bisnis kita semakin berkembang. Nah, itu butuh proses. Nah, yang kedua, untuk Kopiko, selain kita sudah keluar angkasa, ini kemarin heboh. Jadi tahun ini sebenarnya waktu ada film Vincenzo, semuanya heboh nih Pak Syangget. Jadi tiba-tiba heboh lah di dunia perdigitalan karena ada logo Kopiko. Nah, jujurnya waktu itu memang
apa ya, built-in-nya belum ada produknya, baru ada sekitar kayak subtitle aja di akhir film. Nah, baru kemudian di episode ke-14 keluarlah Kopiko ini. Nah, jadi di sini menariknya adalah yang makan itu tidak hanya bintang tambahan, tapi bintang utamanya Son Joong Ki makan. Dan ini menurut kita dengan adanya perkembangan dunia digital, ini sangat penting apa ya Pak, kita itu bangun relevansi. Nah, kalau kita tanya apakah salesnya langsung meningkat gara-gara built-in untuk di drama Korea, ya itu tergantung objektif. Tapi bagi kita tujuannya adalah membangun relevansi ke anak-anak muda, sehingga mereka ngeliat, wah Kopiko gaul ya, wow sekarang ada Kopiko blister ya, nah, which is yang lagi dimakan sekarang. Sampai waktu itu di US, orang sana kan kita jualannya belum ada yang Kopiko blister seperti ini. Akhirnya mereka order lewat online $50 atau setara dengan 700.000 dari Indonesia. Luar biasa. Mereka sampai demikian menariknya nih. Jadi kalau memang bisa viral, banyak benefit yang bisa kita dapatkan. Tapi hal tersendiri nanti kita bahas untuk digital gitu Pak Sianyet ya. Siap. Nah, kita balik lagi kalau tadi sesuai dengan yang diarahkan Pak Sianyet, gimana membangun bisnis global, ada 3 hal. Pertama, memang butuh long term dan partnership Pak. Jadi nggak bisa jangka pendek, karena katakanlah 6 bulan pertama itu pasti akan berdarah-darah, kita nggak akan bisa langsung sukses. Kedua, kita selalu ingat, ngirim kontainer gampang, tapi membangun brand belum tentu. Jadi kita harus ingat pada saat bangun brand, bangun sales juga harus bangun brand. Ketiga, yang harus kita ingat adalah kita harus punya distribusi yang bagus, kita harus punya relationship government yang cukup bagus untuk memahami peraturan di sana dan regulasi di sana. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Termasuk dengan trademark. Kita merasa brand kita sudah di trademark kayak Torabika Pak, tapi waktu mau masuk di China kemungkinan nggak bisa, karena di China apapun di trademark sama orang-orang sana. Jadi ini yang agak menarik. Jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Nah, berkaitan dengan tugas gimana memenangkan pasar global nih Pak Sianyet, saya terinspirasi dengan Pak Sianyet yang memang pengen menyimpulkan sesuatu, orang jadi cepat ingat, nggak susah gitu ya Pak, kayak star modelnya Pak Sianyet. Nah, kalau saya untuk memenangkan pasar global, saya merangkumnya dari kata global itu sendiri Pak. Jadi ada gauge, ada learn, ada organize, ada business mindset, ada agility, ada learn untuk roll out. Jadi nanti kita kupas satu-satu ya Pak Sianyet. Jadi ini terinspirasi oleh Pak Sianyet. Oke. Nah, untuk memasuki pasar global, yang pertama adalah gauge, atau dalam bahasa Indonesianya kita butuh perhitungan. Nah, untuk mendapatkan perhitungan ini pasti kita butuh data. Nah, bagi bisnis yang UMKM merasa, aduh kalau perusahaan gede duit sih ada, riset boleh. Nah, itu yang salah. Riset itu tidak semuanya harus mahal. Jadi bisa jadi kalau primary data mahal karena risetnya kita lakukan sendiri atau kita pakai agency. Tapi yang namanya secondary data atau desk research, Bapak dan Ibu Tribuners bisa dapat dari internet atau observasi atau market visit. Kalau marketnya ke China ya kita datang ke China untuk kita lihat, atau kita baca, atau kita melakukan diskusi dengan berbagai teman-teman yang sudah pernah melakukan bisnis. Dan yang paling penting sebenarnya government itu sangat penting. Jadi di Indonesia itu namanya ada ITPC, Indonesia Trade and Promotion Center. Jadi Bapak dan Ibu yang pengen memasarkan produknya di luar Indonesia, itu harus tahu ITPC kontak kita tuh di mana. Di negara China, di US itu siapa, dan mereka tuh banyak banget database yang bagus, potensi distributor yang bagus, mereka bisa kasih data. Ya, at the end, kita yang harus saring-saring semua data ini. Jadi intinya adalah, tadinya kayak kita naik mobil, pikir cuma satu pengukurannya, tapi ternyata kita sadar, waduh banyak banget yang harus kita ukur. Nah, jadi kalau boleh dari Tribuner, pengalaman kita yang sudah ekspor ke banyak negara tuh, nggak boleh hanya berdasarkan gut feeling atau intuisi. Intuisi kita tuh harus dipertajam dengan berbagai data, yang tidak semuanya itu harus mahal. Jadi semoga G yang pertama ini adalah dipahami, kita harus punya data, memahami dulu pasar di sana seperti apa. Jadi sekali lagi tidak perlu mahal, tapi selama mempunyai data akan sangat membantu. Kedua, kita pelajari nih Pak, kebanyakan orang adalah melihat faktor internal. Jadi internal itu adalah
pasarnya menarik nggak? Wah, bagus banget ini. Tapi orang jarang sekali melihat faktor yang namanya makroekonomi. Jadi kalau kayak kita beli durian atau beli mangga, kadang-kadang kita mikirnya itu di dalamnya harus bagus. Tapi lupa dengan ngelihat kulit, kadang-kadang itu bisa menentukan buah itu bagus atau enggak. Contoh kayak mangga, semakin dia ada bintik-bintik atau pisang, itu tandanya sudah matang dan optimal banget untuk dikonsumsi. Nah, ini dengan kata lain adalah kita jangan lupa yang kita ingat adalah produk, harga, promosi yang selalu kita ingat. Tapi yang harus kita pelajarin itu banyak banget. Ada yang namanya social, legal, ekonomi, politik, dan teknologi, atau istilah saya nyebutnya sebagai SLAP. Nah, ini sangat penting. Budaya orang untuk tahu pecahan uang, cara mereka berdagang, cara mereka berkomunikasi, sistemnya mereka seperti apa, itu berbeda. Indonesia pun berbeda. Indonesia makanya ada yang namanya grosir, dari grosir adanya ke agen baru ke retail. Grosir pun beda, grosir bahan baku sama grosir snack belum tentu sama. Indonesia aja sudah begitu kompleks. Jadi sekali lagi setelah ada pengukuran kita harus tahu budaya market itu seperti apa. Di luar produk harga 4P itu gampang. Tapi yang paling penting jangan lupa, terutama dengan adanya faktor kayak semacam COVID. Nah itu akan mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi budaya saat mereka sekarang ini. Nah itu jadi jangan kita lupakan faktor-faktor yang namanya makroekonomi lah, atau istilahnya macro factors ya, di luar hanya ekonomi sih, sorry. Nah yang contohnya kayak gini Pak, kalau kita masuk ke dunia Arab, mereka tuh bacanya dari kanan ke kiri. Kalau Indonesia kan dari kiri ke kanan. Jadi seperti ini adalah kalau mengarahkan matanya menoleh ke kiri, artinya dari sini kita lihat gambar ini secara tidak sadar mata kita diarahkan untuk melihat ke kiri di sini. Nah disinilah maksudnya pentingnya memahami budaya. Nah ini jadi semoga membantu memberikan inspirasi. Satu. Nah tadi global, G sudah, L sudah untuk mempelajari budaya, dan yang ketiga adalah organize. Nah organize di sini sebenarnya kita setelah tadi kita mempunyai data, kita mempunyai pembelajaran mengenai budaya, baru tuh boleh berbicara ada nggak sales plan, marketing plan. Jangan dibalik, jangan kita tanpa ada perhitungan, tanpa ada pemahaman tadi dari budaya dan semuanya, kita langsung buat sales and marketing plan. Nah kalau bisa kita runutkan. Jadi baru yang ketiga, baru kita organize sales and marketing plan. Nah setelah plannya ada, nah ini dia nih, tadi diskusi sama Pak Syaniat menarik. Kalau kita berbicara strategi tanpa eksekusi, nggak jalan-jalan. Makanya itu perlu yang namanya execution mindset. Nah kalau owner itu bagusnya adalah jalannya nggak ragu-ragu. Kalau profesional terlalu lama mikir. Jadi business mindsetnya kalau bisa kayak owner. Setelah ada plan, jangan ragu-ragu, execute. Tapi contohnya nih, kalau kita ngomong lagi krisis, COVID, ekonomi lagi susah, produk baru nggak akan dikeluarkan. Tapi Mayora dari tahun lalu sampai tahun sekarang, kurang lebih ada 14 produk yang kita luncurkan pada saat sekarang. Nah ini menunjukkan bahwa kita harus optimistik, jangan nunggu pasar. Nah ini yang coba kita tekankan, harus kreatif, harus inovatif. Dan ini business mindset namanya, growth mindset. Tapi setelah ada growth mindset, jangan lupa bahwa semuanya itu akan berubah. Berubah itu karena konsumen, berubah itu karena kompetitor, berubah itu karena internal kita sendiri, atau ada perubahan kayak faktor di luar itu seperti COVID. Nah jadi perusahaan harus agile. Yang tadinya buat kosmetiknya lagi turun, bisa nggak bisnisnya dialihkan untuk buat hand sanitizer dulu. Nah itu masukan dari agility. Atau kedua, setelah kita sukses, ada lagi nggak yang harus kita robah? Contoh klasik Nokia, karena mereka sudah bangga, tidak berubah, tidak menangkap yang terjadinya perubahan, mereka tenggelam sekarang. Begitupun dengan BlackBerry. Dengan adanya WhatsApp yang demikian gampang, BlackBerry-nya jadi tersingkirkan. Nah, ini yang kita namain dengan agility. Jadi tadi kita ada pengukuran, kita belajar di luar 4P, ketiga tadi kita juga harus punya mindset agile, business mindset. Nah setelah punya business mindset, jangan lupa kita juga harus agile atau mau berubah. Nah yang global, yang terakhir adalah kita harus juga agile global. L ini belajar ulang. Jadi setelah kita sukses, kita harus ngelihat lagi. Sebenarnya kesuksesan kita ini bisa dijadikan model. Nah maksudnya model itu adalah kalau saya sukses di Cina,
pembelajaran apa yang harus saya pahami, saya buat bukukan, sehingga ketika saya roll out ke negara lain, itu saya bisa pakai. Tapi hati-hati, setelah kita roll out pun butuh beberapa penyesuaian. Tidak semua yang kita sukses di China bisa kita bawa di negara lain, karena negaranya berbeda. Jadi balik lagi, globalnya harus dipakai lagi. Jadi istilahnya PDCA itu plan, do, check, action, jangan dilupakan. Kata orang jadinya plan, do not change anything, itu yang salah ya. Jadi kalau PDCA ya plan, do, check, action, bukan please don't change anything. Jadi memang yang namanya bisnis tidak ada yang selamanya fix, jadi harus bisa berubah-berubah. Jadi kalau saya summarin lagi adalah kita harus punya pengukuran, kita harus belajar, learn. Belajar ini bukan hanya 4P tapi juga budaya, struktur perdagangan di sana, ekonomi di sana. Nah, setelah ada baru kita buat yang namanya organizer plan, sales sama marketing plan. Setelah itu kita harus punya juga business mindset. Jangan mikir kelamaan tapi nggak jalan-jalan. Tapi kalau dengan adanya business mindset dan sudah sukses, jangan lupa untuk agility. Nah, kalau agility-nya sudah ada, kita baru buat yang namanya roll out bundle, atau apa sih yang kita pelajari, beberapa bagian yang bisa kita bawa untuk kita terapkan ke negara lain. Jadi semoga ini Pak yang cukup strategis sedikit lah dari kita dan berdasarkan pengalaman untuk masuk ke pasar global. Nah, ada 2 slide terakhir nih Pak Syaniat, saya agak sedikit provokatif. Hati-hati yang namanya pembunuh brand, itu CEO loh. Pertama, kalau Tribuners business owner, kadang-kadang kita lupa, selalu merasa kita paling benar. Itu bisa membunuh brand. Kita nggak dengerin employee kita. Atau kedua, kalau di multinasional, CEO itu atau presiden director itu kan ditempatkan 4 tahun. Mereka kadang-kadang hanya mikirkan sales, tapi belum tentu bangun brand. Kedua, namanya Chief Marketing Officer. Kalau kita panggil orang paling berkelas, marketingnya paling top, biasanya suka merubah strategi. Desain packaging diganti, strategi diganti, tanpa memahami kenapa kita bisa sukses dan sebesar sekarang ini. Itu juga bisa jadi pembunuh brand. CFO, marketing minta duit selalu di challenge, nggak dikasih. Mana ROI-nya, mana return on investment-nya. Ini juga bisa jadi pembunuh brand. Global atau regional marketing, nggak tahu market lokal, tapi sok-sok mengambil keputusan atas lokal market, itu juga jadi pembunuh brand. Orang marketing, kerjanya cuma ngejar award, senengnya ikut event-event yang indah, fashion show, tapi nggak melahirkan sales, itu juga problem. Orang sales, pembunuh brand juga, karena yang dikejar hanya sales tanpa benar-benar memikirkan brand itu bangun equity atau enggak, yang pokoknya bulan ini saya tercapai sales. Operational team, pokoknya the minute kita minta nambah SKU, nggak mau, karena supply chain-nya semakin kompleks. Jadi pas kita masuk ke negara lain, kita butuh adjustment, nggak di-approve. Susah lagi. Pakai aja kemasan yang ada, kita fail juga. Yang terakhir, partner kita, creative agency. Nah, creative agency pengennya menang award, jadi tidak memahami komersial. Nah, mereka ini bisa jadi pembunuh brand. Jadi ada 8 the silent brand killers, ini provokatif. Tapi sebenarnya mereka itu nggak pembunuh brand, menurut saya para Tribuners. Mereka ini hanya berbeda function. Jadi tadi sepintas saya diskusi sama Pak Syaniat, at the end, kalau bisa itu semua orang, maupun dia di CFO ataupun apa, mempunyai mental marketing yang sama, understanding marketing yang sama. Bangun brand itu sama-sama, tidak cukup ada hanya di benaknya marketing atau tugasnya marketing. Nah, jadi kalau CFO-nya bisa bekerja dengan koridor yang tepat, sales juga berada di koridor yang tepat, mereka layaknya superhero yang bekerja sama menyelamatkan dunia untuk membangun brand. Jadi ini sedikit provokatif aja biar Bapak dan Ibu tercerminkan. Menjalankan fungsi masing-masing boleh, finance pelit boleh, tapi harus make sense. Sales ngejar sales boleh, tapi juga jangan melupakan peranan membangun merek. Jadi jangan ngasih diskon yang terus-terusan hanya demi mengejar sales. Orang marketing jangan hanya membuat yang indah-indah tanpa mempermudah hidup sales dalam mencapai sales. Jadi intinya harus bekerja sama. Demikian Pak Syaniat, sharing slide-nya, semoga berkenan para Tribunersnya juga. Terima kasih Pak Riki, presentasi yang luar biasa ya. Bagi sahabat Tribuners, para UMKM maupun para pebisnis yang memiliki pabrik yang ingin menjual atau memasarkan produknya di internasional, tadi sudah di-sharing oleh Pak Riki, ada simple strategi tetapi sangat luar biasa, singkatannya global ya.
ada gauge, harus ada research, ya, jangan asal langsung tembak, jual, tapi harus ada penelitian di daerah tujuan seperti apa, dan kemudian learn ya dari makroekonomi, kemudian sosial, legal, produk, dan budaya di daerah lokal seperti apa, do and don't yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan baru setelah itu baru organize ya, sales and marketing plan baru dibuat. Jangan sales and marketing plan pokoknya target perusahaan. Internal baru eksternal, itu akan menyebabkan mungkin risiko kegagalan tinggi. Tetapi kita harus external research terlebih dahulu apa yang terjadi di luar, potensi market, kompetisi dan macam-macam, sehingga baru dibuat sales and marketing plan. Dan kemudian business mindset ya. Jangan hanya planning di atas kertas tapi eksekusi ya, itu yang paling penting ya. Tanpa eksekusi not execute ya, tidak execute itu artinya ya hanya di atas kertas ya, tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan agility kita harus bisa bermanuver, bisa beda-beda antara negara satu dan lainnya, dan kemudian learn ya, belajar kembali, karena success story di negara yang satu belum tentu di negara lain itu bisa sama. Dan menarik lagi, yang kedua adalah tadi di-sharing oleh Pak Ricky, yaitu ada yang namanya pembunuh brand merek itu sendiri, yaitu ada CEO ya, ada CMO, ada CFO, kemudian global, regional, sales marketing manager, dan kemudian sales operational, dan kemudian partner daripada kreatif agency ya. Nah, ini Pak, tadi Pak Ricky ada mengatakan bahwa sebenarnya mereka berpotensi untuk membunuh brand sendiri, ya. Jadi, nah, sekarang bertanya nih kembali ke Pak Ricky nih, bagaimana supaya para CEO, para stakeholder ini yang ada kaitannya dengan brand, mereka tidak membunuh. Apa yang harus dilakukan? Misalnya contoh, kesepakatan apa yang harus dilakukan? Apakah sebelum kita eksekusi kepada produk, marketing mix, kemudian brand itu kita launch di suatu negara tujuan, apakah di antara CEO, CMO, CFO ya, kemudian harus ada satu kesepakatan dulu, misalnya budgetnya berapa, kriteria keberhasilan produknya seperti apa, sehingga jikalau pasti di dalam launch sebuah produk di sebuah negara pasti ada rasio kegagalan itu Pak. Dan kegagalan ini biasanya, kalau kegagalan ya ini biasanya akan dikritik banyak pihak ini Pak. Dari si finansial ini, Anda ini buang-buang duit, ya kan? Tidak menguntungkan perusahaan, salah strategi dan macam-macam. Padahal di dalam dunia marketing, the battle of customer mind dan kompetisi yang begitu hebat, rasio keberhasilan produk seperti apa, Pak? Misalnya contoh, tadi kan Mayora ada dari tahun lalu sampai sekarang itu ada 14 produk baru yang dikeluarkan. Nah, kira-kira apakah ada KPI nggak Pak? Kira-kira misalnya rasio keberhasilan sebuah produk itu berapa persen? Dan kemudian kriteria keberhasilan produk itu apakah sudah dicatat misalnya di dalam sebuah kriteria KPI? Oke, sebelum launching produk baru, prosedur apa yang harus dilakukan sehingga tingkat keberhasilan itu menjadi maksimal dan kita ya minimalisasi kesalahan Pak. Jadi persiapan secara internal supaya bisa berhasil, dan bagaimana kedua itu bagaimana menghadapi meyakinkan CFO, si finansial, dan kemudian seluruh stakeholder yang ada di dalam organisasi supaya mereka yakin terhadap apa yang sudah diplan oleh CMO, sehingga nantinya kita bisa berjalan bersama, kita kawal, kita jaga brand itu sehingga bisa mencapai sukses yang luar biasa. Silakan Pak Ricky sharingnya. Terima kasih Pak. Good questions Pak, pertanyaannya bagus banget. Pengalaman kita dan banyak buku Pak menuliskan memang produk baru itu kegagalan sampai dengan 90%. Maksudnya 9 dari 10 produk baru itu biasanya itu gagal. Jadi memang meluncurkan produk baru itu sangat-sangat gak gampang. Nah, berbalik lagi ke pertanyaan Pak Syaniyet, gimana sih kita bisa mereduce resiko untuk gagal? Nah, kalau yang namanya produk baru atau kita pengen meluncurkan sebuah produk, itu gate-nya banyak. Jadi bisa jadi problemnya di sini yang saya lihat adalah banyakkan orang mulainya dengan produk dan mereka bangga banget dengan produknya mereka. Harusnya sih benar. Cuma problemnya adalah ketika mereka sudah punya produk, mereka belum tahu sebenarnya saya mempunyai konsep atau enggak. Nah, jadi contohnya ini paling jelas adalah kalau semuanya menjual gado-gado, saya akan menjual gado-gado juga. Nah, jadi orang akan bingung, kenapa saya harus beli ke warung Ricky ya?
semuanya jual gado-gadonya sama. Tapi kalau saya punya konsep gado-gado saya dari kacang mede, nah itu berbeda. Persis yang saya suka banget dengan Minute Maid Coffee Orange. Jadi ini produk ini sebenarnya kayak sirup, minuman jus lah, kayak sirup banget. Kalau minum ya biar nggak haus gitu. Tapi mereka sukses banget, mungkin sudah 1 triliun. Kenapa? Karena mempunyai bulir jeruk. Nah, bulir jeruk ini yang kita namain sebagai konsep. Jadi balik lagi, kalau boleh produknya itu jangan bangga dulu kalau punya produk. Kita punya right of win nggak? Atau istilahnya apa itu ya? Mempunyai pembeda yang membuat kita menang dibandingin orang lain, yang membuat produk kita pengen dicoba orang lain. Nah, jadi produk aja itu selalu tidak cukup. Makanya kalau di marketing yang benar-benar itu sebenarnya ada yang namanya konsep test dulu. Jadi sebelum kita berbicara produk, kita harus mempunyai solid konsep. Apakah menarik konsepnya? Apakah membuat orang pengen coba? Nah, dari konsep ini baru kita ngeliatin produknya seperti ini loh. Kamu suka atau enggak? Orang setelah beli atau setelah makan pengen beli lagi atau enggak? Nah, kalau 2 ini lolos, baru kita membuat yang namanya integrated marketing plan. Nah, integrated marketing plan ini tidak bisa bekerja sendirian. Jadi balik lagi, setelah Anda memahami konsep, mempunyai produk, nah CEO, CFO, mereka harus tahu proses ini. Jadi semua organisasi harus melihat, wah iya bener banget, ini nih konsepnya, mantep banget, produknya juga cukup, oke. Jadi dari operasional juga agree, semuanya agree, jalan nih Pak satu. Mereka harus bersatu. Nah, baru mereka buat plan. Nah, di mana membuat plan ini tentunya akan mempunyai KPI. Jadi kalau KPI-nya nanti CFO-nya akan diperlihatkan, P&L-nya atau profit and loss-nya, laporan keuangannya, tidak hanya setahun, mungkin perlu 3 tahun. Prediksi. Tidak ada yang tahu, tapi bukan berarti marketing nggak melakukan. Nah, itu orang marketing harus benar-benar sama finance buat yang namanya planning 3 tahun. Tapi di dalam planning ini nggak bisa melupakan faktor orang sales. Dia juga harus mempunyai confidence, bisa nggak jual angka-angka ini. Nah, orang pabrik bisa nggak mendeliver produk-produk yang ukuran harga pokoknya seperti ini. Nah, itu dari salah satu KPI internal. Tapi ada juga yang namanya target yang kita tujukan ke konsumen. Nah, itu harus kita ukur. Dari orang 100 yang coba, dari ada 100 orang yang tahu merek kita, berapa yang coba? Dari yang coba, berapa banyak yang sebenarnya konsumsi kita jadi rutin? Kalau dia suka, kenapa? Kalau dia nggak suka, itu kenapa? Nah, itu balik lagi kalau di marketing, risetnya banyak banget dan bisa banget. Balik lagi, tergantung skalanya, bisa besar, bisa kecil. Tapi contohnya, kalau saya ini UMKM, waduh saya nggak punya data riset seperti itu. Oke, saya mempunyai restoran ayam goreng di Medan. Saya harusnya mempunyai gambaran dari 100 yang datang, kelihatan nih konsumennya balik lagi nggak ya? Kalau balik lagi kita tanya, kenapa? Apa yang dia suka? Apa ada perlu yang kita perbaikin? Nah, itu bisa kita tanya. Nah, dari situ aja kita punya feeling. Jadi, lupakan bisnis itu besar atau kecil. Bagi saya, seperti yang Pak Syaniat bilang, perlu kejelasan KPI-KPI-nya ini harus di-agree masing-masing pihak. Dan KPI itu bisa banyak ragamnya. Dari internal ada, tapi jangan lupa dari faktor konsumen. Karena ini yang menentukan kita. Kalau konsumennya tidak repeat, atau tidak kembali lagi ke kita, bisnis kita akan susah. Atau bisnis kita bagus, tapi kita tidak membangun awareness. Jadi orang yang tahu produk kita ya begitu-begitu aja, bisnis juga nggak berkembang. Padahal produknya dan konsepnya kalau orang tahu, waduh suka banget. Nah, ini beberapa kriteria yang bisa kita ketahui kalau kita jeli melihat atau membaca konsumen kita tadi. Begitu Pak Syaniat berdasarkan pengalaman ya Pak. Iya, mantap, luar biasa Pak Riki. Dan kita perlu research dan kemudian biasanya seperti yang disampaikan sebaiknya ada 3 tahun planning ya, integrasi antara pemikiran dari marketing dengan finance ya, supaya nanti ada ke depan harus mencapai seperti apa. Untuk margin Pak, untuk margin dan harga Pak, itu tentunya ada korelasi dengan nantinya ada P&L, laporan profit and loss yang harus kita terima seperti itu Pak. Nah, kemudian dari CFO pasti Pak, dari Chief Financial Officer pasti sudah dipastikan orientasi pasti adalah kepada finance. Artinya budget yang dikeluarkan infrastruktur, mesin, packaging dan sebagainya. Packaging juga tidak murah Pak. Packaging yang sudah kita cetak itu biasanya menjadi fixed cost karena cetak itu harus banyak dan kemudian mesin-mesin dan sebagainya itu menjadi sangat banyak sekali.
Dan bagaimana supaya bisa dari persiapan sales and marketing supaya bisa rasio keberhasilan itu dapat sesuai ya, minimal berapa persen Pak minimal biasanya hit target yang sudah disepakati Pak Riki? Oke, ya, pertanyaannya bagus banget tuh Pak. Jadi balik lagi, bagi saya yang paling penting itu adalah konsep dan produknya itu harus meyakinkan. Jadi CFO dan CEO sudah yakin. Kalau mereka nggak yakin, lebih baik kita jangan melangkah. Nah, kalau mereka sudah yakin, baru kita buat perencanaan profit and loss. Profit and loss ini memang untuk produk baru agak susah ditentukan. Jadi kalau rata-rata biasanya investasi per iklan itu biasanya kalau kita nanya persentase 10% Pak Syaniat ya. Jadi kalau gross margin misalnya saya perusahaan kosmetik, gross margin bisa jadi di atas 40%. Tapi kalau saya jualan snack bisa jadi di bawah 20%. Nah, ini tergantung kategori. Jadi tergantung kategori dan tergantung gross margin, disitulah menentukan berapa besar biaya iklan atau biaya promosi yang harus kita keluarkan. Tapi rata-rata kalau memang perlu persentase itu 10% dari sales. Nah, pertanyaannya metodenya seperti apa? Banyak sekali kalau produk baru di tahun pertama spendingnya bisa jadi mungkin 15% atau 20% dari sales atau bahkan 30% dari sales. Tapi tahun kedua dia akan berkurang. Nah, disinilah butuh kejelian sebuah perusahaan dan juga pengalaman dari karyawannya itu untuk melihat dulu berapa besar sih pasar. Misalnya saya mau masuk bisnis instant noodle. Instant noodle itu di Indonesia itu di atas 25 triliun. Jadi marketnya besar. Nah, kita bisa memprediksikan kita mau targetnya berapa persen sih dari 25 triliun. Oh, saya yakin 1 triliun dapat. Nah, dari 1 triliun mungkin 10%-nya mungkin 100 M. Nah, kita lihat 100 M ini cukup nggak ya biaya untuk biaya advertising and promotion. Itu bisa kita evaluasi. Jadi banyak metode Pak. Ada yang namanya metode persentase to sales, ada yang namanya tergantung competitions. Jadi maksudnya kalau market kompetitor mengeluarkan uang seperti ini, saya harus ngimbangin. Ada juga yang namanya investment priority. Jadi kita melupakan profit and loss, tapi kita hajar bahkan sampai negatif dulu di tahun pertama. Bisa juga. Tapi yang bagus pengalaman saya harus ada kombinasi. Kita harus tahu sales kita bisa dapat berapa dari pangsa pasar yang ada. Kedua, kita ngelihat juga gross margin kita seperti apa dan kita sesuaikan besarannya. Nah, nanti ada penyesuaian. Oh, tahun pertama saya butuh lebih nih. Nah, finance akan mengerti juga karena ada tujuan tertentu yang ingin kita capai. Tapi dilihat nih, tahun ketiga kita sudah bangun bisnisnya jadi profit. Jadi benar-benar Pak, balik lagi konsep dan produk tidak ada yang mempertentangkan, harus. Jadi firm dulu di situ. Tapi kalau itu aja masih belum firm, susah. Contohnya firm itu adalah kalau saya punya produk, misalnya nih Pak, saya jualan baju hijab. Nah, pertanyaannya sekarang, yang jualan baju hijab banyak. Kenapa dia harus beli dari saya? Atau saya jualan lagi yang namanya restoran ayam goreng. Ayam goreng sudah banyak. Kenapa dia harus ke restoran ayam goreng saya? Nah, kalau pertanyaan ini aja tidak bisa kita jawab, artinya konsep sama produknya belum tentu oke. Nah, itu jangan melangkah dulu bagi saya, Pak. Tapi kalau sudah yakin, oh iya pembedanya ini ayam gorengnya beda, belum ada sebelumnya, wah rasanya makan crispy-nya bedanya gorengnya beda. Nah, itu pasti biasanya akan lebih gampang dapat approval dari berbagai function. Nah, setelah di-approve pun konsep sama produk ini, kita harus balik lagi mempunyai planning yang make sense dalam hal berapa biaya advertising tadi yang seperti kita bilang. Nah, disitulah butuh beberapa metode, Pak. Jadi nggak bisa dipegang satu metode. Tapi in general, kalau memang pengen dipaksa, biasanya rata-rata pegangan orang ya di bawah 5-10% lah, Pak, yang sangat-sangat bagus gitu ya, Pak Syaniat. Yap, menarik, Pak. Jadi kalau untuk strategi new product development, biasanya branding atau promosi bisa 30, nanti makin lama turun, more or less itu di 10% ya, 5-10%. Nah, Pak Riki, untuk menentukan bahwa produk ini layak kita jalankan atau kita non-eksekusi kembali, kita butuh waktu berapa lama? Misalnya produk ini kita booster terus nih, gak terangkat-angkat lagi itu. Biasanya kita berikan kesempatan new product launch ini berapa lama? Oke, nah product launch itu Pak, jujur yang lama itu adalah menentukan konsep Pak.
Jadi menentukan konsep sama produk yang bagus itu yang takes time. Karena misalnya kalau kita buat biskuit Pak, produk yang enak itu kan butuh proses lagi kan. Tapi yang paling penting itu adalah konsep. Contohnya Pak, kita meluncurkan Le Mineral. Le Mineral itu kan water. Sama lah semua air katanya. Tapi kita rasa kita harus punya konsep yang kuat. Oh, akhirnya keluar Le Mineral itu satu, botolnya keras sebelum dibuka. Kenapa keras sebelum dibuka? Biar tidak terjadi oksidasi mineralnya. Jadi terus kedua, rasanya ternyata beda. Karena kenapa? Dari sumber air pilihan yang mineralnya beda khusus, sehingga ada bikarbonat. Pas diminum ada manis-manisnya. Nah, ini yang dinamakan sebagai konsep. Jadi orang lihat, oh beda ya. Nah, tanpa ada konsep itu Pak, produk kita susah untuk dipilih. Nah, jadi yang lama balik lagi menentukan konsep dan produk ini nih Pak, sampai itu tuh benar-benar diterima. Nah, kalau masalah setelah diluncurkan, nah memang beda-beda nih Pak. Biasanya kalau memang produk itu diinvestasikan cukup besar dan bisa diiklankan lewat TV, kita udah akan kelihatan within 1 tahun bisa kelihatan. Tapi kalau produknya dipromosinya itu memang belum melakukan TV, nah itu agak lama Pak. Nah, biasanya kita itu suka salah ngambil decision, produknya nggak laku, kita kill. Padahal ada banyak pengaruh Pak. Orang belum tahu. Kalaupun orang sudah tahu, produknya nggak pernah ditemukan di lapangan. Nah, hal-hal yang begini yang saya lihat harus evaluasi, harus menyeluruh. Jadi yang namanya evaluasi itu Pak, harus dilihat dulu adalah produknya tersedia atau enggak. Setelah tersedia di outlet atau di dunia digital atau e-commerce, terlihat nggak, visible atau enggak. Nah, setelah 2 ini terdapat, kita lihat ada trial atau enggak. Jangan-jangan orang tahu, orang lihat, tapi nggak trial. Nah, trial ini kenapa dia nggak trial? Balik lagi nanti Pak. Mungkin konsep kita yang belum jelas. Jadi bisa jadi kita lihat, evaluasi, kita relaunch lagi. Proposition atau positioning kita yang mungkin belum tepat. Tapi kalau dia sudah coba, tinggi, dan kita lihat, oh ternyata banyak banget yang nggak repeat. Kenapa dia nggak repeat beli produk kita? Oh ternyata produknya nggak sesuai dengan yang konsepnya. Konsepnya udah cakep, pas makan ayam gorengnya, wah masih kalah sama Nyonya Suwarti. Nah artinya kita gagal lagi. Jadi intinya banyak tahapan nih Pak. Dari distribution, availability, visibility, sampai dengan kenapa ada trial, kenapa nggak ada repeat. Nah ini juga bisa mempengaruhi, tergantung berapa lama kita evaluasi. Tapi biasanya kalau dia tidak dilakukan iklan di TV, akan takes longer nih Pak. Tapi hati-hati, jangan terlalu cepat mengambil keputusan, unless kita tahu tadi kurang lebih 4 variabel tadi. Pak Syahriat. Kalau masih ada growth itu berarti masih ada harapan ya Pak ya? Betul. Nah biasanya Pak, kalau growth ini, tricky point-nya adalah bisa ada 2 growth terjadi. Pertama memang awareness orang dan trialnya masih naik. Nah kita kadang-kadang bisa dibohongi tuh Pak melalui tren. Seolah-olah 6 bulan ini naik, nah kita beli mesin baru. Tapi di tahun kedua kita jeblok. Kenapa? Karena ternyata kita ngembangin distribusi Pak, yang tadinya cuma di Sumatera Utara, sekarang masuk Aceh, besok masuk ke Padang, besok lagi masuk ke Palembang. Jadi sales trendnya dia naik terus. Nah disinilah sebenarnya yang dibutuh adalah repeat. Jadi kita harus evaluasi outlet yang ada, konsumen yang ada, beli barang kita lagi atau enggak. Nah, jadi itu ada 2 tuh Pak, either itu perluasan distribusi atau perluasan geografi atau karena peningkatan dari trial, tapi belum tentu menjanjikan itu akan sukses. Jadi ya, tapi itu bagus atau nggak bagus Pak? Tren pertama dia harus naik dulu, tapi jangan cepat bangga, harus dilihat dulu apakah produk ini ada repeat atau enggak. Bukan karena perluasan distribusi dan geografi Pak. Benar-benar. Jadi tarikan distribusi itu tarikan pertama supaya distributor itu mau menjual, pipe in. Betul. Kemudian yang mau kita cek adalah pipe out-nya oleh tarikan customer-nya, itu sangat penting ya Pak ya. Betul, betul banget Pak. Nah, ya. Ini Pak, ini sebelum saya menarik ini distribusi ini lebih dalam dengan Pak Riki, luar biasa hari ini ya. Kita bisa belajar banyak. Pak Riki, untuk firm ya, untuk firm berarti kita bisa meyakinkan CFO dan CEO bahwa apa yang dilakukan ini sudah benar dan konsep ini sudah benar. Sekali lagi, saya melihat konsep ini sangat penting sekali. Nah, untuk firm ini Pak, kalau Pak Riki sekarang mungkin sudah berhasil banyak produk di Mayora, bank-bank luar biasa, dan kemudian Kopiko luar biasa, ya kan? Torabika luar biasa sekali, mungkin mudah. Awalnya bagaimana perjuangan Pak Riki, Pak, untuk meyakinkan CFO dan meyakinkan CEO
apakah pembuktian-pembuktian, apakah perlu undang agensi, konsultan dan sebagainya untuk menguatkan, Pak? Kalau sekarang mungkin agak mudah. Ini untuk CMO yang di perusahaan-perusahaan yang masih perlu meyakinkan dari segi efforts, kan nggak mudah mendapatkan kepercayaan dari pucuk pimpinan, Pak. Mungkin sharing sedikit pengalaman, Pak. Oke. Pertanyaan yang bagus, Pak. Jadi, Pak, berdasarkan pengalaman memang kalau kita lihat yang paling penting itu at the end adalah ide. Nah, yang paling penting ide ini nih banyak sekali faktornya. Bisa jadi dari supplier kita, bisa jadi idenya itu datang dari CEO itu sendiri, atau bisa datang dari konsultan kita, atau bisa datang dari kita sendiri yang melakukan market visit atau kunjungan, atau datang dari kita yang habis jalan-jalan dari luar negeri, atau juga dari riset yang kita lakukan, kita ngobrol-ngobrol sama konsumen. Jadi pertama bagi saya adalah ide ini lupakan dia dari mana, tapi kita harus mencari yang namanya insight. Atau secara gamblangnya konsep ini membantu hidupnya konsumen atau enggak. Kalau kata Jack Ma, bisnis yang bagus itu bisnis yang ada problem, karena kita menolong orang. Nah, ide atau dari produk ini harus mempunyai jelas jobnya itu membantu konsumennya di mana. Atau kalau memang Tribuner suka, saya suka banget yang namanya Clay Christensen. Itu dia kalau search di YouTube tuh banyak banget namanya teorinya job to be done. Kerjaan yang harus kita lakukan. Nah, itu selalu ada sebagai panduan dalam menelurkan produk baru. Jadi balik lagi, ide harus banyak dan multiple sources. Tapi ide ini harus mempunyai fungsi, problem apa yang harus kita solve ke konsumen. Jadi kalau kita punya ide, bagus nih saya punya ide nih, pempek misalnya Pak, pempeknya digoreng. Tapi ide dan konsepnya nih apa membantu konsumen? Oh, pempek ini berbeda. Pempeknya persis yang dari Palembang, tapi isinya saya kasih keju. Nah, itu pun hati-hati. Idenya ada, menarik, tapi apakah pempek keju itu cocok? Apakah konsumen akan terima? Nah, itu balik lagi kita harus evaluasi ke konsumen. Jadi bagi saya, Pak, satu lagi, ide itu satu hal, sources akan banyak banget. Nah, fungsinya orang marketing ini sebenarnya adalah memastikan konsep ini benar-benar bisa menelurkan solusi bagi konsumen, atau konsepnya demikian menariknya, kayak tadi sirup tapi ada bulir jeruk asli, sehingga konsumennya tertarik. Nah, setelah itu dilakukan, nah memang yang paling penting nih Pak, saya sih gak ada cara lain ya Pak, harus banyak ngobrol lewat konsumen. Kalau kita ada uang, kita pakai hire research agency, tapi kalau nggak ada, kita bisa ngobrol sendiri. Bapak dan Ibu pemilik bisnis, egonya harus hilang. Kita tanya ke konsumen, saya ada produk begini, menurut kamu gimana? Atau kalau kita ada sampel, kita kasih, kita dapat pandangan lagi. Nah, tapi jangan hanya satu konsumen Pak, kalau boleh beberapa orang. Sehingga nanti membentuk keyakinan kita biasanya Pak. Nah, kalau di kita mungkin perusahaan besar, dia gampang, udah lakukan riset aja 100 juta di berbagai negara, di berbagai kota, di Semarang, di Surabaya, Jakarta, Palembang, kita lihat conclusion-nya apa. Nah, tapi kalau UMKM bagi saya yang masih wilayahnya geografi bisa juga ngobrol. Kalau ada konsultan bagus, tapi kalau nggak ada konsultan ya at least kita harus terjun lapangan Pak untuk mendengarkan konsumen dan melihat apakah produk yang kita buat ini ada sesuatu yang meaningful. Nah, kalau enggak, nah bedanya nggak jelas, nah biasanya question mark nih Pak Syaniat. Baik, terima kasih Pak Riki. Untuk distribusi channel Pak, untuk bisa sukses di ekspor di berbagai negara di dunia, sebaiknya bagaimana distribusi channel yang dipilih? Apakah single, apakah multi, apakah kita langsung bangun representasi kita di daerah tujuan? Oke Pak, jadi memang kalau bagi pengalaman di kita ya Pak, dulunya sebelum ada e-commerce itu sangat susah membangun distribusi. Kita harus cari partner belum tentu benar, sudah benar tapi nggak punya infrastruktur, punya partner, punya ide, punya knowledge, tapi nggak punya capital. Nah, itu problem juga biasanya kita kendala di berbagai negara seperti itu. Nah, kalau pendekatan dan pengalaman kita Pak bisa berbeda-beda. Pertama, kalau memang produk dan konsep kita kuat, jangan-jangan channel e-commerce itu sangat memudahkan. Jadi sekarang ini semakin gampang kita ekspor karena channel e-commerce-nya itu tersedia.
Nah, tinggal kita memilih partner di sana itu yang tepat. Nah, kalau e-commerce kan nggak perlu banyak distributor tuh Pak. Nah, itu jadi e-commerce salah satu solusi. Tapi hati-hati, e-commerce itu belum tentu menjanjikan kesuksesan karena tergantung kategori. Jadi contoh, kalau di Indonesia, di China Pak, e-commerce untuk produk snack itu bisa sangat besar, sangat meaningful. Tapi di Indonesia Pak, e-commerce itu kurang dari 1% kalau untuk bisnis kayak di kita. Jadi, tapi kalau bisnisnya Pampers, susu itu bisa gede banget. Atau personal care, cocok gitu Pak. Tapi kalau yang namanya bisnis snack, nah jangan terlalu berharap banyak. Tapi bukan berarti kita nggak potensial, bisa sebagai langkah awal. Nah, balik lagi pertanyaan kedua, kalau distributor, apakah itu multi distributor, apakah kita sole distributor? Nah, itu tergantung nih Pak. Kalau kita yakin bahwa sole distributor produknya oke, distribusi kita mau nationwide, mungkin sole distributor satu cara. Tapi kalau kita masih mau pengen minimize the risk, bisa jadi kita pakai distributor kecil di area tertentu di negara tersebut dulu. Misal China, mungkin kita masuknya Beijing dulu. Atau beberapa produk maunya di Guangzhou dulu. Jadi pengalaman kita kadang-kadang tidak bisa langsung nyebar besar, Pak, karena risikonya juga besar. Jadi kita biasanya mulai dari yang kecil dulu. Nanti setelah kita besar, bisnis modelnya bisa berubah, is okay. Tapi untuk di negara tertentu Pak, misalnya kayak Vietnam, akhirnya Mayora memberanikan diri, kita bangun distribusi sistem kita sendiri. Jadi banyak pertimbangan. Tapi kalau pengen setiap bisnis yang baru mulai kan, saya yakin kita akan kesulitan kalau bangun distribusi sendiri. Jadi paling baik adalah mencari partner yang tepat di daerah sana dulu, dan dari kecil dulu Pak, kalau bisa. Selain itu belajar juga e-commerce-nya. Jadi dua bisa running paralel. Sip, ya, luar biasa. Dari segi branding bagaimana Pak? Apakah branding yang paling efektif ini saat ini untuk ekspor di negara tujuan? Media promo, branding strategi yang paling terbaik seperti apa? Apakah iklan TV, kemudian flyer, atau mungkin pameran dan sebagainya Pak? Ya, pameran dibutuhkan Pak biasanya dalam hal untuk mencari distributor partner. Tapi kalau ke konsumen memang Pak untuk produk kayak snack, FMCG lah gitu ya Pak. Nah ini digital ini agak susah. Kenapa saya bilang susah? TV itu masih sangat efektif, sayangnya. Saya juga sedih tuh Pak, karena mau nggak mau digital ini kan berkembang terus. Tapi digital ini Pak, susah banget untuk menyampaikan pesan. Untuk FMCG. Nah, saya ambil contoh nih Pak Sianyat sama Tribuners. Pertanyaan saya gampang. Ingat iklan apa yang Anda lihat di digital? Ini kita melakukan berbagai survei di berbagai negara, ribuan konsumen. Nggak ada yang ingat Pak. Sangat banyak sedih sekali di sini. Karena saya kadang-kadang pengen nangis, hidup saya gimana jadi marketer kalau iklan nggak ada yang diingat di digital. Kedua, dia ingat pun berkaitan yang dengan Traveloka, Tokopedia, Grab, Gojek, Booking.com. Jadi hal-hal yang memang berkaitan dengan digital biasa. Tapi pertanyaan kedua, pesannya apa sih yang disampaikan iklan-iklan yang Bapak dan Ibu lihat, katakan Gojek, Traveloka? Ada dua Pak, promo, diskon. Nah, ini yang membuat saya nangis tiap malam. Brand yang nggak diingat, kalau diingat cuma dua hal, promo, diskon. Sama halnya dengan e-commerce untuk produk-produk kayak kita yang snack. Masa saya aus mau beli dulu nunggu orang di online? Nggak bisa, karena impulse kategorinya. Atau kedua, beli bank-bank 30.000 suruh bayar 10.000, makanya nggak mau e-commerce-nya. Kecil lagi. Tapi suatu saat naik nih Pak. Kita senang banget. Ternyata 3 hal lagi yang dikejar, promo, diskon, free delivery. Itulah peraturannya Tribuners yang membuat saya hidupnya susah nih. Tribuner generasi Z, generasi milenial ini yang membuat hidup saya susah. Belinya cuma pada saat 3 hal itu Pak. Kalau nggak ada itu nggak beli dia. Beli aja di warung katanya, nggak ada free delivery, nggak ada diskon. Nah, jadi hidupnya susah. Nah balik lagi ke digital Pak. Jadi yang itu aja message-nya nggak sampai, saya tanya lagi, pesan makanan dan minuman, apa merek yang Anda ingat di digital? Belas kagak ada yang ingat Pak. Nah, terus kita evaluasi, kenapa sih dia nggak ingat ini? Nah, ternyata ada 4 hal tuh Pak. Saya nyebutnya sebagai myth. Pertama adalah mental stage. Kalau nonton TV, itu mereka siap untuk melihat iklan. Wow, kejunya enak banget ya. Tapi kalau di digital, itu mereka, I'm about to do something. Saya pengen lagi lihat digital, lagi pengen lihat YouTube. Ini kenapa iklan mengganggu? Mana skip button ya?
Dipaksa. Kalaupun dipaksa suruh nonton, message-nya nggak nyantol di otak, Pak. Jadi kalau di NLP, Pak Syaniat lebih pakar lah, tahu. Kita sudah against gitu di subconscious mind kita. Nah, kedua, youth, Pak. Youth ini, tribunersnya anak-anak muda ini, Pak, attention span-nya sangat pendek. Lihat TikTok scrolling, lihat Facebook scrolling cepat banget. Ya, gimana dia lihat iklan. Problemnya, orang tua kayak saya yang sudah kolonial, jadi anak muda juga pas megang HP, Pak. Ini problemnya. Yang ketiga, Pak, kalau di TV prime time itu jelas. Jam 6 sampai jam 10. Ikatan Cinta, rating bisa 14%. Ditonton hampir seluruh rakyat Indonesia. Tapi di digital, itu tergantung topik, tergantung tiap hari, tergantung orang. Jadi Pak Xian prime time-nya berbeda dengan saya. Jadi susah itu ditargetin. Nah, keempat adalah hyperactive. Jadi konsumennya zappingnya dari satu apps ke apps yang lain lincah banget. Nah, sedangkan di TV ya paling 11 channel ya 11 channel, Pak. Tapi kalau ini waduh, di samping usernya juga hyperactive, apps developernya juga berkembangnya luar biasa. Hari ini game nambahnya banyak banget. Nah, jadi mental stage kita susah karena 4 hal ini. Jadi hati-hati aja menurut saya, Pak, kalau beriklan di digital. Bukan berarti nggak boleh. Untuk kategori FMCG itu susah. Harus ada. Tapi makanya ya? Pak, iya Pak Xian, jadi kalau masih ada waktu, jadi saya pengen ada solusi sih, ini hipotesa saya juga ya. Jadi saya pakai namanya MIN, Pak, MEAN. Jadi pertama harus meaningful. Jadi apapun digital program yang kita lakukan harus mempunyai makna bagi konsumen. Apakah ada social value, apakah itu mengedukasi. Contoh, Pak, sekarang ini nyebarin semua, perlunya vitamin D, makan pisang. Kita senang karena ada sesuatu value dan kita liatin. Jadi harus ada meaningful. Kedua, karena sosial media, Pak, followers sih bisa 20 juta. Tapi yang kita lihat, yang ditonton rata-rata video per hari nggak sampai 1 juta, Pak. Nah, Indonesia ini 260 juta. Nah, terus gimana kita mau ningkatin sales kalau yang ngelihatnya aja less than 1 juta? Jadi harus yang namanya engagement. Jadi kalau ada sosial media, kalau jangan lupa kita harus sangat engage. Jangan diserahin ke admin, wah seneng, like, komennya banyak, tapi nggak pernah ditanggapi. Nah, itu juga jangan engage. Yang ketiga adalah appropriate. Appropriate kalau kita memasang yang namanya KOL, Key Opinion Leader, juga harus tepat. Di samping harus tepat, investment kita juga jangan menggarami air laut. Karena duitnya terbatas, ya udah kita cuma 2 juta. Padahal spending minimum tuh ada. Kita bisa tanya ke YouTube, Instagram, Facebook, minimum spend ada nggak? Biar untuk nggak sia-sia investasi kita. Daripada buang garam ke air laut kan nggak ada makna. Nah, ini harus kita evaluasi. Nah, yang terakhir adalah angka, number. Number ini penting. Nggak ada ukuran pasti di dunia digital saat ini. TV aja kalau kita sponsorship, perhitungannya nggak ada yang pasti. Jadi yang paling pasti itu adalah kita ukur sendiri. Jadi kita akan terlihat, oh pada saat postingnya di hari ini, pada saat saya berapa kali posting, oh engagement tertinggi itu ini loh. Impact ke salesnya ini loh. Nah, ini kita mau nggak mau harus belajar sendiri. Agency pun kalau kita kasih ini, pengukurannya balik lagi, Pak. Conversion lah, engagement lah, tapi apakah impact ke sales kita? Kadang-kadang kita merasa enggak. Nah, problemnya orang-orang digital agency banyak jualannya adalah, wah itu bisnis orang naik 4 kali lipat. Nah, kita lihat 4 kali lipat, dia jualan pertama 100 toples, beriklan di digital naik jadi 500 toples. Make sense, Pak, kalau bisnisnya itu less than 5M. Masih bisa bergerak di dunia digital. Tapi kalau bisnis kita udah di atas 10M, digital itu berat pengaruhnya. Apalagi kalau bisnis FMCG kayak Kopiku yang sudah ratusan miliar. Nah, pengalaman kita digital itu belum bisa menggantikan TV saat ini. Tapi di digital penting nggak? Penting banget. Makanya sekarang Mayora dan terutama saya juga punya semangat untuk belajar digital. Kita coba pakai Raffi Ahmad, kita coba pakai built-in, kita coba pakai di drama Korea. Karena TV memang pelan-pelan kan akan turun terus, Pak. Tapi kayak di Cina maupun US, TV masih ada sebenarnya. Tapi bentuknya jadi beda, jadi smart TV, jadi OTT, tapi nggak mati total. Jadi sekarang panduan bagi saya adalah gimana kita menerapkan lah, kalaupun beriklan di digital harus hati-hati, lihat kategori, dan dipikirkan baik-baik, jadi nggak wasting money lah istilahnya Pak Xian. Ya, semoga berkenan itu. Luar biasa. Jadi sahabat Tribuners ya, iklan, branding, karena digitalization yang semakin kecepatannya semakin tinggi, kadang-kadang
customer, audiens suka skip ya. Skip apa yang pesan disampaikan. So tadi ada tips dari Pak Riki, buatlah sesuatu yang meaningful, yang berarti supaya tertarik orang ingin baca dan shareable. Nah, Pak Riki, ini pertanyaan luar biasa nih, terakhir ini, Pak Riki. Kalau 3 jam nggak selesai sama Pak Riki, banyak sekali. Jadi pertanyaan terakhir, Pak. Pernahkah gagal dalam launch sebuah produk? Dan kalau tidak dijawab juga tidak ada masalah. Bagaimana supaya produk itu bisa berhasil launch dan kemudian kita bisa sukses secara distribusi ke mancanegara? Singkat Pak, last question. Thank you. Iya, pertanyaan yang luar biasa banget nih Pak. Jujur yang digagal banyak menurut saya sih. Tapi saya bangga karena kalau nggak gagal Pak, kita nggak belajar. Jadi kegagalan pertama waktu saya pernah di Fonterra Brands itu kita luncurkan susu yang namanya YouCare. Nah, YouCare ini nih Pak, banyak sekali problemnya setelah kita tahu kenapa dia susah. Pertama, kita nggak mempunyai infrastruktur distribusi. Padahal jualan kita itu adalah harganya lebih murah, nutrisinya lebih lengkap. Tapi karena capability untuk mendistribusikan produk yang ke area GT-nya belum begitu kuat, kita jadi trouble. Tapi sebenarnya itu nggak parah kalau kita bisa building pelan-pelan. Tapi yang jadi problem adalah ketika kita tidak memperhatikan impact atau memprediksi harga suatu produk itu akan melonjak. Jadi ada base commodity price susu, harga susunya naik banget. Nah, proposition atau jualan kita yang tadinya harganya sedikit lebih murah, itu jadi nggak bisa. Marginnya langsung minus. Nah, itu mau nggak mau akan menghit kita badly banget. Ya, produk kedua juga kita luncurkan seperti susu, tapi balik lagi, secara strategi doesn't fit with the company. Jadi kita jualan susu, tapi produknya ini contain atau jumlah susunya kecil lah. Terus kita mau jualan susu kita di New Zealand Milk yang kooperasi begitu banyak, mau kemana ini susu kalau kita jualan susunya dikit-dikit gitu kan. Jadi bukan produk susu sebagai andalan. Jadi banyak problem Pak. Jadi infrastruktur bisa jadi kendala. Kedua dari konsepnya itu bisa jadi kita belum tentu kuat. Tapi pengalaman saya itu juga fail, atau konsepnya kuat tapi tidak didukung dengan core kompetensi kita tadi, nggak siap kalau harganya itu bisa tiba-tiba naik, commodity prices, atau strategi yang kita terapkan itu nggak mendukung core bisnis kita yang kayak tadi itu Pak. Nah itu pengalaman saya banyak banget tuh kita gagal. Baik, ya. Terima kasih Pak Riki. Tidak terasa ya, semoga pembicaraan dengan Pak Riki bermanfaat bagi sahabat Tribuners, kita bisa belajar banyak. Dan doa kami sehat selalu untuk kita semuanya dan kita secepatnya keluar dari pandemi COVID-19 ini dan kita dapat beraktivitas sedia kala dan makin produktif dan Indonesia menjadi lebih jaya ke depannya. Terima kasih Pak Riki atas kesempatan dan waktunya. Jangan segan-segan dan jangan takut untuk sharing kembali di Tribun Medan, Sumatera Utara. Terima kasih Pak Riki. Thank you. Sukses Pak Sianyet dan buat Tribuners juga dan salam sehat juga. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih Pak Riki, salam sehat selalu untuk kita semuanya. Thank you. Amin. Thank you.